Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bertemu lagi di kelas IPA. Hari ini kita akan membahas materi mengenai tekanan zat, yaitu tekanan pada zat padat dan gas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan tekanan zat padat dan gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah melakukan ini? Nah, kalau pernah, kamu tahu gak kenapa sih paku bisa menancap dan menembus pada tembok yang tebal? Jawabannya adalah karena adanya tekanan pada paku. Apa sih tekanan itu? Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Tekanan pada zat padat adalah tekanan yang terjadi pada zat padat. Berikut ini ada 3 buah batang logam yang luas permukaannya berbeda, di mana batang logam A lebih kecil daripada batang logam B, sedangkan batang logam B lebih kecil daripada batang logam C. Nah, jika ketiga batang logam tadi kita pukul dengan palu dengan gaya yang sama besar, manakah di antara ketiga batang logam tersebut yang memiliki tekanan paling besar atau yang menancap paling dalam? Penasaran bukan? Yuk kita cari jawabannya. Nah, sudah tahu bukan jawabannya? Ya, betul sekali. Ternyata yang paling besar tekanannya adalah batang logam A. Mengapa demikian? Sebab semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Jadi ada perbandingan terbalik antara tekanan dan luas permukaan. Nah, jika gaya dilambangkan dengan F dan luas penampang dilambangkan dengan A, sedangkan tekanan dilambangkan dengan P, maka rumusnya P sama dengan F per A. Selanjutnya, silakan jawab soal berikut ini. Kita ulangi lagi ya. Tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A luas permukaan benda dengan satuan M pangkat 2. Nah, berikut ini contoh soalnya. Sebuah balok beratnya 50 Newton terletak di atas meja. Luas permukaan yang bersentuhan dengan meja sebesar 0,4 meter pangkat 2. Berapakah tekanan gaya berat balok terhadap meja tersebut? Diketahui gaya sama dengan 50 Newton, luas permukaan meja 0,4 meter kuadrat. Ditanya P atau tekanan, maka P sama dengan F per A, sama dengan 50 Newton per 0,4 meter kuadrat, sama dengan 125 Newton per meter pangkat 2. Mudah bukan? Nah, berikut ini adalah penerapan tekanan zat padat di kehidupan sehari-hari.
selanjutnya silakan menjawab soal berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tekanan gas itu? Tekanan gas dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan tekanan udara atau tekanan atmosfer. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Robert Boyle menemukan bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan volume. Jadi, semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah volume suatu wadah. Kebalikannya, semakin rendah tekanan udara, maka semakin besar volume wadahnya. Jadi, tekanan zat gas dalam ruang terbuka diukur memakai alat yang disebut dengan barometer. Barometer pertama kali ditemukan tahun 1643 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Evangelista Torricelli. Pernahkah kamu melihat balon udara? Ternyata prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Nah, kamu tahu nggak sih kenapa balon udara sebesar itu bisa terbang? Jadi, balon udara bisa terbang atau mengangkasa karena tekanan udaranya diturunkan dengan cara memanaskan balon udara sehingga volume balon udara akan meningkat, sementara tekanan udaranya menurun. Nah, tekanan gas dalam ruang tertutup diukur dengan alat yang disebut manometer. Manometer sendiri terbagi dua, ada manometer zat cair dan manometer logam. Manometer zat cair terbagi dua lagi, yaitu manometer zat cair raksa terbuka dan manometer raksa tertutup. Bedanya, manometer raksa terbuka berbentuk huruf U yang kedua ujungnya terbuka, sehingga besar tekanan udara sama dengan tekanan udara di atmosfer ditambah perbedaan ketinggian raksa setelah gasnya masuk. Sedangkan manometer tertutup prinsip kerjanya sama aja sih dengan manometer terbuka, cuma salah satu ujung tabungnya ditutup, sehingga tekanan udara yang diukur sama dengan perbedaan ketinggian raksa setelah gas masuk. Nah, kalau yang satu ini berbeda lagi. Ini disebut dengan manometer Bourdon karena ditemukan oleh Eugene Bourdon. Manometer Bourdon itu terbuat dari logam dan digunakan untuk mengukur tekanan udara berupa uap yang sangat tinggi. Misalnya, uap pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, konsep tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari diantaranya kita kenal yaitu adanya angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari suatu tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Angin ada dua, angin laut yang bertiup pada siang hari dan angin darat yang bertiup pada malam hari. Sedangkan konsep tekanan udara yang terjadi dalam tubuh kita ternyata terjadi pada saat kita menarik dan mengeluarkan napas loh. Nah, selanjutnya coba jawab soal nomor 3 berikut ini.
Nah, demikianlah materi hari ini. Mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.